Galang sudah sholat ya? Sudah makan siang? Sudah. Alhamdulillah. Makan siang ini menunya apa, Galang? Nasi apa? Oh iya, Galang bisa lihat saya kan? Galang bisa lihat saya jelas? Oke, siap. Jelas ya. Di belakang ada tulisan apa? Di belakang saya ada tulisan apa? Tulisannya apa di belakang ini, di belakang saya? Tulisan di belakang. Ya, sosiologi. Ya, yang ada di Zoom saya maksudnya. Bentar ya, kita nanti akan mulai lagi persiapan. Dipersiapkan juga bukunya ya, buku sosiologi. Teman-teman tidak terlihat. Yang tidak terlihat siapa? Saya. Nah, sekarang kelihatan nggak? Iya. Ya, oke. Lihat ya. Masih terlihat? Terlihat? Belum. Belum terlihat. Apanya yang nggak terlihat, Galang? Sudah, oke. Yang belum terlihat apanya? Yang lain deh, yang lain. Nisa, saya terlihat kan, Nisa? Nisa terlihat kan saya? Halo Nis. Suara Nisa kok nggak kedenger ya? Iya Bu, kelihatan. Oke, siap, kelihatan ya. Oh iya sih, thank you Panji. Panji udah siap ya. Bukunya disiapkan, buku sosiologi halaman 33 ya teman-teman. Silakan dibuka, dipersiapkan. 33 dan 34. Sudah bisa dimulai Pak? Nah oke, udah sayanya ya yang ketutup. Nah baru muncul, oke. Jadi saya kelihatan nih biar jelas di sini. Agak geser. Oke, kita mulai saja ya pembelajaran hari ini di jadwalnya yaitu sosiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu dong ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menjawab salam. Menjawab salam itu wajib ya, meskipun tidak di on kan audionya. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman menjawab salam saya. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Amin. Tetap semangat ya, meskipun kita pembelajaran di siang hari ya, semangat. Jam 1 siang pas panas-panasnya, pas ngantuk-ngantuknya, tapi teman-teman harus memiliki semangat. Tadi pas pelajaran di pagi hari yang mapel ekonomi, saya mengingatkan bahwa ada hal-hal yang patut kita syukuri ya, yaitu apa? Kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah ya, kita bisa bangun, bisa dibukakan mata kita ya, melihat sinar di pagi hari, terus menghirup udara pagi, sampai pada detik ini, jam ini kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa gitu. Berarti itu kenikmatan yang luar biasa, apalagi diberikan kesehatan, diberikan waktu, itu kan adalah nikmat yang luar biasa sekali gitu ya. Kita lihat kondisi saat ini masih banyak yang istilahnya
kena sakit, khususnya ya di wabah ini. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran sosiologi, kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini kita masuk ke materi faktor-faktor penyebab permasalahan sosial. Kurang ya itu kata-kata saya. Sebelumnya tujuan pembelajaran ini apa sih gitu ya? Untuk materi ini, yang pertama berharap teman-teman memahami faktor-faktor penyebab permasalahan sosial. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor penyebab permasalahan sosial itu apa saja. Tadi sudah disebutkan, misalnya dipahami lalu menjelaskan. Yang ketiga, memahami pengertian partikularisme. Dan nanti apa hubungannya partikularisme dengan permasalahan sosial tersebut. Yang terakhir, memahami dalil mengenai cobaan dalam hidup, yaitu pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Teman-teman, kita mungkin perlu flashback juga dulu ya, refleksi untuk pembelajaran yang sebelumnya. Pengertian dari masalah sosial itu apa gitu. Ada beberapa ahli atau pakar yang mendefinisikan apa itu masalah sosial. Salah satunya adalah dari Arnold M. Ross. Masalah sosial ini didefinisikan sebagai kondisi ketidaksesuaian unsur-unsur kebudayaan dalam suatu masyarakat. Nah, ada definisi lain yang disampaikan oleh pakar di Indonesia, yaitu Surjono Sukanto. Bisa teman-teman lihat di halaman 34, mungkin bisa dibacakan sama Naflah ya. Naflah, pengertian menurut Surjono Sukanto apa katanya tentang masalah sosial ini? Ya, bagus. Terima kasih Naflah. Itu udah disampaikan, yaitu tentang definisi masalah sosial menurut Surjono Sukanto, yaitu masalah sosial tersebut adalah ketidaksesuaian gitu antara unsur kebudayaan atau masyarakat yang jelas membahayakan kehidupan kelompok sosial. Itu definisi dari salah satu pakar yang lain ya, selain Arnold M. Ross. Lalu teman-teman, di kehidupan ini kita tidak bisa terlepas dari masalah pastinya ya. Sudah saya sampaikan pada tatap maya sebelumnya tentang permasalahan sosial, lalu dikaitkan dengan keimanan kita. Kita tidak dikatakan beriman itu jika kita tidak diuji gitu. Kita ngaku beriman, tapi Allah pasti akan memberikan ujian. Itu patokan atau ukuran kita akan keimanan kita. Dan dalil selanjutnya, di mana hidup ini adalah ujian gitu. Karena dunia ini kan bukan tempat tinggal yang kekal. Jadi dunia ini sejatinya adalah tempat bagi manusia untuk melalui berbagai macam ujian, lalu cobaan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobaan yang Allah berikan itu bisa berupa sesuatunya gimana? Sesuatu yang menyakitkan, terasa berat, terus juga bisa bentuknya apa? Kenikmatan. Jadi suatu kenikmatan, kebaikan itu ternyata juga cobaan gitu ya. Jadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 35, dinyatakan bahwa kami akan menguji kalian dengan keburukan dan juga kebaikan sebagai cobaan. Dan itu di dalam hidup itu kita memang tidak terlepas dari permasalahan. Dan itu bagian dari cobaan yang diberikan Allah. Lalu kita masuk ke
faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya masalah sosial dalam kehidupan itu menurut pakar ahli itu ada 4 ya. Tapi kita akan kaji ulang berkaitan dengan kemajuan teknologi gitu ya, kehidupan semakin maju gitu ya. Ini disebut juga ada dunia di sini kan tidak hanya di dunia. Hello, Panji. Can I help you? Is it you? Okay. Perhaps you can mute your audio. Ya, di-mute dulu ya. Jadi tadi di dunia ini kita dikenal tidak hanya dunia nyata ya. Di tepat di bulan yang sama, September tahun 2017, saya pernah mengikuti satu seminar dan itu sosiolog yang menyampaikan bahwa itu saya sangat ingat sekali gitu, dengan kemajuan teknologi, dengan adanya dunia digital seperti ini, di dunia itu tidak hanya adanya dunia nyata kita bertatap, dan ini kita sekarang sedang merasakan seperti itu gitu. Ada 2 dunia, yaitu dunia nyata dan dunia maya atau yang disebut dengan virtual world. Atau juga ada istilah lain, kalau sosiologi menyatakan ya itu adalah dunia langit katanya. Karena ada awalnya kan angan-angan gitu ya, bayangan. Dan sekarang saya tatap dengan teman-teman ini, di depan saya bukan fisik teman gitu, fisiknya Galang, fisiknya Panji, fisiknya Nisa, tapi berhadapannya dengan monitor, dengan kamera gitu ya, segala macam yang berbentuk digital. Ternyata itu sudah prediksi oleh beberapa ahli gitu. Dan itu akan menjadikan atau menimbulkan akar permasalahan yang akan terjadi di masyarakat kita. Nah, kalau yang di sini ada 4 faktor yang menyebabkan terjadinya masalah sosial, yaitu faktor ekonomi. Yang kedua, faktor biologis. Ketiga, psikologis. Dan keempat adalah sosial budaya atau sosial dan kebudayaan. Nanti kita akan lihat satu kasus, ada video yang istilahnya satu momen, satu kejadian, tapi akhirnya akan mencakup jadi dia di bagian keseluruhan gitu. Faktor ekonomi iya, biologis iya, psikologis iya, dan sosial budaya juga iya. Nah, untuk selanjutnya saya sampaikan faktor ekonomi terlebih dahulu. Faktor ekonomi ini apa sih contohnya? Yaitu yang terjadi itu menjadikan penyebab permasalahan sosial, kemiskinan, kaitannya dengan kemiskinan ekonomi ya. Di situ kemiskinan sendiri dibedakan menjadi 2, adanya kemiskinan kultural, kemiskinan struktural. Yang kultural seperti apa? Tanda tanyanya adanya rasa malas, boros gitu ya, boros, tidak kedisiplinan. Hal-hal ini akan menjadikan suatu kemiskinan, adanya rasa malas, tidak mau berusaha gitu ya. Sudah tahu nyari pekerjaan itu susah gitu. Banyak hal yang jadikan pengangguran kita, hal-hal seperti ini yang faktor sosial di faktor ekonomi ini ternyata ada kaitannya dengan pelajaran ekonomi yang sedang kita bahas ya, yaitu ketenaga kerjaan. Jadi agak sedikit kadang kok ini pelajaran sosiologi apa pelajaran ekonomi gitu, karena ada keterkaitannya ternyata. Nah, yang kedua struktural itu tadi kaitannya dengan adanya korupsi. Korupsi kenapa bisa menjadikan kemiskinan? Bisa saja gitu ya. Misalnya ada satu tender proyek dari pemerintah, dia bleg gitu ya, APBN itu dicairkan, ada sebelum cair ke bawah gitu ya, ke pemerintah daerah, itu dikorupsi dulu di atas, nyampe ke daerah dikorupsi lagi, sampai ke beberapa lapisan korupsi. Lalu harusnya dana itu sampai ke masyarakat miskin gitu, harusnya. Tapi karena ada korupsi,
akhirnya apa? Ya tidak sampai kesejahteraan masyarakat yang harusnya dibantu ya jadi nol gitu. Lalu dari dirinya sendiri, kalau dia korupsi, apa itu akan membuat kaya? Itu hanya semu gitu. Banyak ya yang sudah saya sampaikan contoh-contoh pejabat yang korupsi pada akhirnya ya meskipun tidak sampai dinolkan ya akhirnya ya dia dipenjara, terus keluarganya acak-acakan. Nah itu. Lalu adanya aset produksi yang tidak merata. Ini juga akan menimbulkan kemiskinan. Faktor kedua yaitu faktor biologis. Nah, biologis ini kaitannya pastinya dengan fisik. Dengan sesuatu yang kita rasakan di dalam tubuh kita. Nah, saya kasih contoh di sini adalah penyakit misalnya yang terjadi gitu ya di Papua, adanya endemis malaria. Nah, ini ada endemis, ada pandemi, ada endemis, ada epidemi, ada pandemi. Teman-teman mungkin ada beberapa yang tahu perbedaannya endemis, epidemi, dan pandemi. Dari contoh ini teman-teman yang belum paham bisa mengambil kesimpulan. Apa itu endemis? Apa itu epidemi? Apa itu pandemi? Jadi ada 3 ya. Jadi kalau yang di malaria itu terjadi di Papua saja. Contohnya tadi malaria. Jadi wabah atau suatu penyakit yang terjadi, yang terjangkit hanya di satu area, ya di satu area. Itu kemungkinan tidak menyebar ke daerah lain. Kalau di Amerika, contohnya penyakit chicken pox itu terkenal sekali dulu. Terus di Afrika itu Ebola, ya Ebola. Lalu epidemi. Nah, epidemi ini contohnya seperti beberapa waktu yang lalu, berapa tahun yang lalu adanya flu burung. Flu burung dari Singapura lalu nyebar ke Indonesia. Jadi cangkupannya lebih luas ke daerah-daerah sekitar, ya atasnya endemis gitu, di epidemi. Nah, sekarang yang kita rasakan itu menyebarnya di seluruh dunia, itu disebut dengan pandemi. Dan efeknya sangat luar biasa gitu. Faktor ini imunitas ya dari tubuh kita gitu ya. Itu biologis gitu. Akhirnya berpengaruh. Jadi apa kaitannya dengan sosial? Nanti kita lihat videonya. Akan terjadi apa karena dengan adanya corona, dengan adanya COVID-19 ini. Selain penyakit tadi, wabah-wabah tersebut, ada penyakit menular lainnya. Yaitu HIV/AIDS gitu ya. Ini mah tidak ada istilah wabah besar pun setiap tahun, setiap hari ada gitu. Meskipun penularannya tidak bisa ke setiap orang. Tapi kalau COVID itu penyebarannya besar, luar biasa. Tidak hanya di satu negara tapi ke negara lain. Teman-teman mungkin bisa tahu dari berita ya mulai saat ini, mulai bulan ini kita diperpanjang PSBB-nya yang di Jawa Barat sampai akhir September. Tapi yang Jakarta itu udah lockdown kembali. Yang kerja WFH, yang sekolah sudah jelas tidak akan ada tatap muka gitu ya, meskipun dengan protokol COVID-19. Kalau Jawa Barat ada beberapa sekolah yang sudah mulai tatap muka. Tapi kalau Jakarta sekarang itu ditutup kembali. Sekolah ditutup, kerjanya di rumah gitu. Kenapa bisa seperti itu? Padahal kemarin udah new normal, Bu. Peningkatan COVID-19 di Indonesia sudah lebih dari 3.000 per hari. Dan itu sangat mengkhawatirkan. Jadi kalau teman-teman ada merasakan kangen sekali sekolah segala macam, ya ditahan. Kita tetap berdoa segera berakhir bisa tatap muka. Tapi mungkin ini jalan yang lebih baik untuk kita diam di rumah ya. Untuk meminimalisir penularan. Selanjutnya, selain dari faktor biologis, ada faktor psikologis yang ketiga ya. Yang faktor sosiologis itu kaitannya ya agak ketutup, gak apa-apa ya, kebaca. Itu contohnya apa? Kita punya banyak tugas gitu. Kalau teman-teman tugas sekolah, tugas di rumah ya,
Meskipun kalau orang tua ngelihatnya tugasnya gampang, tugasnya cuma kayak gitu, tapi kan individu berbeda-beda. Merasa ada tekanan kah gitu ya, karena merasa tidak ikhlas. Nah itu bisa jadi kan suruh ngerjain sesuatu, misalnya bersih-bersih rumah. Nah itu bisa jadi tekanan nggak? Bisa jadi kalau teman-teman nggak ikhlas. Ini faktor psikologis ini bisa menimbulkan permasalahan gitu, apalagi dengan teman. Nah, atau lagi dengan hubungannya dengan orang, dengan pihak luar gitu ya. Ngerasa depresi nggak? Aduh Bu, depresi, saya stres banget, banyak tugas gitu. Udah ada 11 mapel, setiap hari tugas mulu gitu. Jadi saya ngerasa pusing gitu. Nah, makanya saya kadang ada Google Meet, ada Zoom nggak ikutan. Yang penting ngerjain tugasnya kekumpul karena saya udah puyeng banget. Nah, puyengnya teman-teman itu bisa jadi indikator teman-teman merasa stres kecil itu ya depresi itu gitu ya. Kalau stres, gangguan jiwa kayak gitu ya udah benar-benar lost control dan teman-teman nggak paham siapa diri teman-teman, nggak kenal temennya, nggak kenal keluarga, itu baru gangguan jiwa atau orang gila. Nah orang gila tersebut udah pasti adalah salah satu dari permasalahan sosial di masyarakat gitu. Lalu tidak hanya itu juga gitu, ada suatu perasaan atau kadang gimana ya, kalau ada masalah Bu, saya mah suka pengen rasanya mati aja gitu, nauzubillah ya. Nah itu sudah termasuk ke penyakit psikologis, itu kaitannya dengan ya saraf, terus pengennya bunuh diri gitu ya. Kayaknya kalau ada permasalahan apalagi sama teman gitu, bukan hal yang bohongan ya, kalau yang ini ya banyak juga yang terjadi gitu. Kita lihat masalah dibully temennya, cuma diomongin kamu pendek gitu, pokoknya body shaming. Terus apalagi yang permasalahan dengan temen, saya ngerasa diintimidasi, saya ngerasa itu istilahnya kayaknya saya tuh nggak berharga banget ya sama orang gitu, pengennya udah deh kayaknya nggak ada harganya, saya mah bunuh diri. Nah itu udah faktor psikologis, hati-hati. Faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan padahal permasalahan yang lain gitu. Teman-teman makanya saling menjaga perasaan, jaga psikologis teman-teman gitu ya. Selain kita sendiri menjaga psikologisnya kita jaga diri, bentengi diri gitu. Tapi kita juga harus membentengi teman, istilahnya menjaga, aduh bakal tersinggung nggak ya gitu. Padahal cuma bercanda sih, intinya niatnya mah gitu. Tapi kan nggak tahu posisi emosional orang saat itu, apakah lagi capek, lagi pusing, pada akhirnya ngerasa dibully gitu ya. Apalagi kalau bullyingnya sudah berbentuk kekerasan gitu. Banyak kan beberapa beberapa kejadian anak SMP istilahnya yang pelecehan, terus kekerasan, macam-macam bullying gitu di sekolah gitu, istilahnya ke temen gitu ya, bareng-bareng mukulin gitu ya, padahal nggak jelas kesalahannya cuma sedikit. Nah itu kalau dari teman-teman yang masih sekolah gitu. Nah faktor psikologis ini nanti akan berkaitan juga dengan pandemi yang sekarang terjadi gitu. Ternyata akan mempengaruhi ke psikologis tadi ya, yang biologis ternyata akan mempengaruhi ke psikologis. Masalahnya jadi masalah sosial yang lebih besar gitu. Kok ada Bu kaitannya? Ada. Dengan adanya wabah ini kan kita istilahnya terbatas sekali ya ke kegiatan atau aktivitas. Kalau yang kerja gitu banyak yang dirumahkan, bahkan yang di PHK. Kemarin udah kita bahas di bagian pelajaran ekonomi, bagian ketenaga kerjaan. Itu pengaruh sekali. Apalagi kalau yang cari nafkah hanya satu orang, ayahnya saja, punya anak banyak gitu ya. Nyari pekerjaan tadi susah. Jadi akhirnya depresi, stres, bahkan bisa memicu ke ingin menyerah gitu, nggak pengen hidup gitu, bunuh diri. Nah itu dari segi orang dewasa yang mengalami ini ya, psikologis dari adanya pandemi seperti itu. Jadi banyak sekali teman-teman contohnya. Selanjutnya terakhir adalah faktor
sosial dan kebudayaan. Tadi pandemi, satu wabah itu bisa mempengaruhi ke biologisnya, psikologisnya, ternyata bisa ke kehidupan sosial, yaitu apa? Banyak perceraian. Intinya ini perceraian juga bisa memicu masalah lain gitu. Satu wabah memicu dari berbagai faktor itu, dan adanya perceraian menimbulkan masalah sosial lainnya. Nah, itu sangat kompleks sekali gitu ya. Lalu adanya kriminalitas. Kriminalitas akan memunculkan masalah sosial pasti ya, jelas itu. Adanya yang istilahnya dibunuh gitu, macam-macam kriminalitas. Lalu ada sex abusement atau pelecehan seksual, lalu kenakalan remaja, tidak hanya tawuran intinya ya di sini. Tadi kembali saya contohkan yaitu bullying itu sudah termasuk ke kenakalan remaja sebenarnya, dan tidak bisa ditolerir kalau menurut saya ya, karena kadang yaitu bisa masuk ke ke ranah psikologisnya gitu. Bisa jadi karena sering dibully akhirnya ada rasa ingin menyerah dalam hidup gitu. Itu sangat itu sekali. Lalu adanya konflik rasial, nggak begitu kelihatan ya, konflik rasial. Ras warna hitam. Beberapa kali saya contohkan yang hangat kemarin, padahal masih pandemi nih gitu. Di Amerika malah pada demo gitu, gara-gara kematian satu warga kulit hitam yang dibunuh oleh polisi waktu itu ya. Sampai istilahnya beberapa daerah melakukan demo. Itu konflik rasial, akhirnya jadi permasalahan sosial. Agama, nah ini pokoknya yang terakhir ini juga sensi gitu. Kita nyindir-nyindir agama, mau itu waktu itu bercandaan atau apa, itu sensi sekali. Konflik ras di Indonesia ada dan sering gitu ya, sering terjadi. Contohnya rasial di mana? Di Papua seperti itu sering terjadi, antar suku juga gitu. Jadi itu teman-teman, faktor-faktor yang menyebabkan adanya permasalahan sosial ada 4 ya tadi. Di buku teman-teman bisa kaji kembali gitu. Saya lanjutkan kepada kaitannya dengan partikularisme. Sejauh ini paham ya? Paham nggak 4 faktor tadi? Nida udah masuk Nid? Nida, where are you? Nida paham? Halo? Oke, alhamdulillah. Jangan-jangan Nida baru melek nih. Boleh sambil ngopi ya teman-teman, ini siang soalnya boleh ngopi, minum, gak apa-apa. Sambil dengerin saya. Jadi kita bikin santai tapi serius, yang penting teman-teman materinya masuk gitu ya. Saya sebenarnya berharap sekali Rifan bisa ikut. Saya baca esainya Rifan itu bagus ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mengirimkan esai tentang permasalahan sosial ini. Ya, ada kaitannya dengan pandemi, terus ada kaitannya dengan media sosial. Pokoknya tulisannya keren-keren. Kalau Galang sama Panji memang saya khususkan pembuatan video tentang permasalahan sosial. Oke, next tentang partikularisme. Ini belum nyampe partikularisme ya, ini dulu ya. Sebelum ke video, nah saya berdiri kali ya. Oke. Jadi dalam menentukan suatu permasalahan sosial, kalau sosiologi itu menggunakannya ada beberapa ukuran. Jadi ada patokan atau indikatornya. Yang pertama itu terlihat perbedaan yang mencolok, berarti dia itu udah masalah. Kedua, asal muasal atau sumber permasalahan. Selanjutnya akibat yang ditimbulkan dari suatu kejadian atau peristiwa. Jadi yang pertama tadi perbedaan, kelihatan mencolok. Kedua, asalnya. Ketiga, akibat. Keempat, adanya orang atau masyarakat yang menentukan. Kelima, perhatian masyarakat tersebut terhadap suatu kejadian. Terakhir, dapat diperbaiki
suatu masalah sosial. Jadi itu ya yang menentukan suatu permasalahan sosial, ada 6. Itu dikaitkan dengan kacamata sosiologi gitu. Jadi kalau mau menganalisis sesuatu ini permasalahan sosial atau bukan, itu ada 6 indikator ini. Kita lihat video berikut ini ya, ini berita sebenarnya diambil dari awal adanya COVID-19 videonya, tapi kita bisa melebarkan istilahnya permasalahannya ini nanti faktornya apa gitu, ada kaitannya. Jadi pandangan kacamata sosiologi terkait dengan COVID-19 ini. Oke, kita lihat ya videonya. Sebentar ya. 56 people have died. 16 million people across the north and east of the country are now Situation there is already very serious. Dilihat dulu ya Nak ya. 130 Silakan. orang di Cina hingga saat ini. Menurut WHO, jenis virus corona terbaru ini masih satu keluarga dengan virus corona, penyebab dari SARS dan juga MERS. Pada awal tahun 2020 ini, masyarakat dunia digemparkan oleh penyebaran wabah virus corona yang diduga berasal dari kota Wuhan, Cina. Penyebaran virus ini sangat cepat. Jumlah kasus yang dilaporkan kian hari kian banyak, termasuk di Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia, atau WHO, pada hari Senin, tanggal 9 Maret tahun 2020, melaporkan bahwa jumlah temuan kasus corona bertambah sebanyak 3.948 orang, dan 202 kasus kematian dalam sehari. Awalnya, pemerintah Indonesia sempat menyatakan bahwa Indonesia bebas virus corona. Tepatnya pada tanggal 27 Februari tahun 2020, Menteri Kesehatan Indonesia, Terawan Agus Putranto menegaskan bahwa warga Indonesia belum ada yang positif terjangkit virus corona. Sontak, banyak pihak yang meragukan pernyataan tersebut dan bahkan ada yang menuding bahwa pemerintah menutupi fakta yang sebenarnya. Jujur apa adanya. Nek datanya ya, nek datanya ndak ya. Belum nggak ada jawaban. Iya negatif semua. Sampai detik ini negatif semua. Ada datanya semua itu. Namun setelahnya, kasus demi kasus pun ditemukan. Awalnya dilaporkan ada 2 orang yang dinyatakan terkena virus corona. Dan pada tanggal 10 Maret tahun 2020, juru bicara pemerintah terkait penanganan virus corona mengumumkan. Total, ada 27 orang yang dinyatakan terinfeksi virus corona. Penanganan COVID-19 Indonesia bahwa jumlahnya bertambah sebanyak 8 kasus, artinya sampai dengan hari ini total pasien atau warga yang terinfeksi positif virus corona di Indonesia berjumlah 27 kasus. Ann Cour, dalam bukunya yang berjudul Genetic and Society, Sociology of Disease, menjelaskan bahwa fenomena wabah penyakit di masyarakat dapat membuat masyarakat mengalami kecemasan dan ketakutan. Hal ini dapat kita amati saat ini. Bagaimana virus corona telah mengakibatkan ketakutan massal di tengah-tengah masyarakat. Harga komoditas barang seperti masker melambung, akibat melonjaknya permintaan pasar, dan aksi penimbunan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bahkan harga komoditas jahe pun ikut naik. Karena, sebelumnya ada pakar yang menyatakan bahwa jahe dapat menangkal virus corona. Dosen Sosiologi UNJ, dalam tulisannya yang berjudul, Wabah Virus Corona, dan Masalah Sosiologis, di media online Tempo, menyatakan bahwa virus corona menyebabkan terjadinya disorganisasi, dan disfungsi sosial. Kecemasan dan ketakutan masyarakat akan virus corona, menyebabkan terjadinya disorganisasi, yang mengarah pada situasi sosial yang tidak menentu. Wujud nyata dari disorganisasi ini, berupa prasangka buruk, yang berujung pada diskriminasi. Virus corona telah menimbulkan sinofobia, pada warga keturunan China. Sebuah koran lokal di Italia melaporkan, ada seorang pria Filipina dilarikan ke rumah sakit karena diserang sekelompok orang. Para pengeroyok mengira, pria Filipina itu merupakan warga Cina, dan menuduhnya membawa virus corona ke Italia. Kasus lainnya, ada seorang anak laki-laki berdarah Cina Itali.
Ia dipukul dan ditendang, karena dituduh membawa wabah penyakit. Kemudian, virus corona juga telah menyebabkan terjadinya disfungsi sosial. Hal ini, membuat seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu tidak mampu menjalankan fungsi sesuai dengan status sosialnya. Hal yang paling nyata bisa kita lihat di beberapa pemberitaan media, yaitu reaksi para tenaga kesehatan yang takut terjangkit virus corona saat mereka memberikan pelayanan pada pasien. Rasa takut ini membuat para tenaga kesehatan tidak maksimal dalam menjalankan fungsi sosialnya. Contoh lainnya, individu sebagai homo socius mulai membatasi kontak sosialnya. Mereka mulai enggan menolong orang yang sedang sakit, padahal belum tentu positif terjangkit virus corona. Terjadinya disorganisasi dan disfungsi sosial akan memicu efek bola salju atau snowball effect pada sektor kehidupan sosial lainnya, seperti pada bidang ekonomi. Meskipun virus corona dikatakan tidak semematikan virus SARS, namun penyebarannya yang agresif membuat masyarakat dunia resah. Tidak bisa dipungkiri, virus corona berdampak besar pada perekonomian berbagai negara di dunia. Wabah virus corona diproyeksikan menciptakan kerugian ekonomi mencapai hingga 347 miliar dolar, atau sekitar 4.962 triliun rupiah di seluruh dunia. Dengan asumsi kurs Rp14.300 per dolar AS. OECD memperkirakan bahwa dampak virus corona akan lebih buruk daripada krisis finansial tahun 2008. Di Indonesia sendiri, kehadiran virus corona telah memberi pukulan telak pada dunia penerbangan. Saat ini PT Garuda Indonesia sedang mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan oleh pembatasan rute penerbangan, menurunnya jumlah penumpang dan harga saham yang anjlok. Oke, tadi ya teman-teman, video awal adanya COVID-19 ke Indonesia itu gimana, pastinya akan sangat-sangat sekali menimbulkan permasalahan sosial. Tadi ada disintegrasi sosial gitu. Padahal itu bulan Maret loh, baru masuk istilahnya kan. Awalnya kayaknya nggak mungkin katanya Indonesia. Mungkin akan hanya seperti flu burung aja gitu ya, yang di Wuhan, yang kena di sekitarnya. Jadi tidak akan jadi pandemi. Dan subhanallah sampai sekarang gitu. Jadi kalau tadi beritanya dari awal Maret seperti apa, sudah ada memunculkan tadi kaitannya dengan psikologis, terus ekonomi gitu. Apalagi sekarang udah berapa bulan kita dilanda wabah ini, dilanda pandemi ini, sudah lebih 6 bulan kan gitu. Dan justru malah semakin banyak permasalahan yang muncul. Ekonomi jelas, terus psikologis jelas gitu ya. Pastinya banyak sekali perusahaan, dan tidak hanya di kota industri yang istilahnya gulung tikar. Infonya dari beberapa teman di daerah Jawa Tengah ke sana sudah banyak yang sudah mem-PHK juga. Dan ini sangat-sangat sekali mengkhawatirkan. Tapi jangan sampai teman-teman tahu akan adanya seperti ini, mengerikan juga ya gitu. Terus membuat teman-teman khawatir, akhirnya imunnya turun gitu. Karena saking ketakutannya gitu. Kita harus jaga diri juga tadi ya, kaitannya dengan COVID-19. Satu masalah yang istilahnya, corona itu sebenarnya kelihatannya seperti apa sih, kan nggak kelihatan gitu ya, tapi besar banget gitu efeknya gitu. Itu salah satu faktor yang menyebabkan permasalahan sosial jadi besar. Kita kaitkan dengan partikularisme, kita tutup dulu tentang COVID-19-nya ya. Kita lihat yang sekarang partikularisme, masih dilanjutkan di buku paketnya kalau teman-teman ingin lebih jelas lagi, tadi di bab 2 ini. Jadi untuk hari ini kita fokuskan kepada faktor-faktor dan kaitannya partikularisme. Partikularisme ini di mana sikap mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok. Hubungannya apa? Jadi kalau kelompok sosial kalau dibangun dengan adanya hubungan yang baik dan erat, maka itu akan menimbulkan integrasi yang baik juga. Tapi sebaliknya,
Kalau hubungan sosialnya dibangun dengan adanya sikap partikularisme ini, maka yang akan timbul adalah apa? Konflik sosial. Kalau kita tadi bahasnya tentang corona ya, COVID, yang akan ke depan di 2021 ini kita akan menghadapi pilkada di beberapa daerah. Kalau Kabupaten Bekasi sepertinya tidak ya, karena masih berlanjut. Jadi kalau di beberapa daerah itu termasuk salah satunya di tetangga Kabupaten Karawang itu akan ada pilkada bupati, ya, pemilihan bupati. Nah ini udah mulai nih kelihatan nih partikularismenya. Akan timbul masalah banyak gitu kan, karena ada sikap partikularisme. Itu arti partikularisme itu. Jadi partai ini mendukung ini. Si A misalnya si Faris mendukungnya bupati ini, beda dengan temennya yang mendukung calon bupati ini, akan ada slack, akan ada konflik tuh. Karena apa? Dia membela kepentingan tadi partai yang orang yang diusung oleh partainya. Pokoknya kalau sudah mulai pilkada, pemilu itu permasalahan sosial itu muncul, itu yang terjadi. Nah di dalam masyarakat ini itu ada 3 jenis kelompok yang kita ketahui. Yang pertama kelompok yang pasif, kedua vested interest, yang ketiga newcomer. Itu sebutan-sebutan kelompok dengan kaitannya partikularisme ya. Jadi yang pertama ini seperti apa sih gitu? Yang pertama memiliki minat terhadap sesuatu tapi belum menentukan pendiriannya terhadap sesuatu persoalan. Sebenarnya dia suka gitu kayaknya saya milihnya ini aja deh gitu. Tapi dia mah diam aja gitu, yang penting aku aja yang tahu gitu. Nah, dia punya pendirian, aku nggak mau ikut-ikutan lah gitu, terlalu show off gitu. Lalu yang kedua, kelompok vested interest itu kumpulan orang yang memiliki kedudukan tertentu dalam masyarakat dan biasanya bersikap mendukung kebijakan pengusaha karena untuk mempertahankan statusnya. Nah, itu biasanya kaitannya dengan politik ya. Dia udah punya jabatan, padahal tahu ada orang yang misalnya salah atau atasannya juga istilahnya berbuat kesalahan. Tapi dia diem aja, kenapa? Ya biar aman lah, nggak diturunin gitu ya. Itu di mana saja, institusi apa saja. Mau di DPR, DPRD, di lembaga-lembaga tempat kerja banyak ya. Jadi teman-teman kalau sekarang masih sekolah, contohnya apa? Ada juga gampang, misalnya si ini kayaknya deket sama guru deh ya gitu. Gini-gini pokoknya adalah kaitannya. Istilahnya dia nggak mau terlalu permasalahan dengan guru gitu. Ada guru yang jadi nggak usah dicontohin kalau itu mah. Nanti teman-teman kalau dunia kerja itu sangat kompleks gitu ya, kompleks sekali. Ada kelompok-kelompok ini, pastinya selalu ada. Baik itu di masyarakat, di tetangga, di tempat kerja. Kalau teman-teman sudah kerja, kuliah juga ada gitu. Jadi ada pergaulan. Gimana? Oh iya ngantuk katanya. Ini belum saya sapa padahal saya terakhir ini untuk materi. Yang ngantuk siapa sih? Saya lihat itu. Galang mah emang tiap hari nguap. Halo Galang. Galang. Masih stay tune? Ya, masih stay tune. Masih mendengarkan saya tidak? Iya. Ya, masih. Galang ngantuk. Waktunya tidur siang jam berapa? Tidur siang biasanya jam berapa? Jam berapa Galang? Waktu Indonesia Bagian. Oh, berarti udah tidur siang? Udah tidur siang? Ya. Oke, sip. Tapi kok masih ngantuk, kurang ya? Kurang tidur siangnya? Kurang, ya nggak apa-apa, ditahan dulu sebentar ya sampai jam 2. Ini Panji masih ada nggak? Panji kenapa ya? Biasanya koneksinya nih. Wah kalau tahu bentar lagi ada kuisis dia terlewat, dia marah-marah dia. Biasanya suka kuisis.
Teman-teman ada yang masih stay tune kan? Faris belum ada suaranya nih. Bentar, Faris dibuka dulu dong videonya nak, teman-teman. Sahabat sosiologi, sekarang ada sebutan tersendiri ya untuk sosiologi, sahabat sosiologi. Intan udah senyum-senyum, masih cantik, masih seger. Nah, Faris mukanya udah kelihatan. Apa kabar Faris? Faris ngomong dong Faris. Saya kangen sama Faris lah. Kalau di Google Meet kan jarang ketemu kita. Faris, hai. Coba suaranya di unmute sama Faris. Faris sendirian kah di rumah? Halo. Teman-teman, karena saya nggak pegang HP, minta tolong dong dihubungi teman yang lain. Sebentar lagi kan kita kuisis ya. Saya nanti nggak merasa nggak fair gitu. Di kuisis ini selain ada bentuk recalling, nanti akan ada reward dari saya. Ya, seperti biasa nanti reward bagi 2 orang ranking teratas, itu akan dapat minuman apa pulsa ya? Pulsa aja kali ya. Ya, pulsa. Nisa maunya apa Nis? Katanya kuotanya kan kadang suka habis sehari 1 giga lebih. Nah, udah berarti kuota aja. Ya, pulsa aja. Tolong dipanggilin dong. Rifan, Rafli, Panji tolong ya. Panji tuh seneng kalau ada kuisis. Ini bentar lagi udah mau selesai soalnya. Sampai partikularisme, terus kita recallingnya saya pakai kuisis seperti biasa ya. Kaila lagi ngubungi siapa nih? Kai, lagi ngubungi siapa? Ayo, ya nggak apa-apa. Kakak kelas sudah keluar. Oh ya nggak apa-apa, bantuin saya maksudnya ngubungin Panji kayak ngubungin Rifan Arya jangan dihubungin. Kemarin saya udah ngobrol sama Nisa ya, terus saya konfirmasi ke wali kelas. Nah ini permasalahan sosial juga ternyata. Adanya kriminalitas, terus faktornya kenapa ya, itu kaitan dengan sosiologi. Arya itu di semester terakhir ya, kelas 10, dia dihipnotis. Pas perjalanan ke Bekasi sama Arif tuh, sama Kak Arif kelas 12 sekarang. Ceritanya nggak tahu gimana kok bisa dihipnotis dan HP-nya diambil, hilang. Terakhir beberapa hari yang lalu wali kelas 11 dapat informasi dari ayahandanya, aduh si Arya ini katanya dibegal. Kronologisnya saya belum ngobrol ya karena di WA. Nah ini ya innalillahi ya. Maksudnya suatu permasalahan, kenapa bisa ada sampai dihipnotis? Sekarang yang kedua kali dibegal. Kalau itu emang betul gitu, dihipnotis sih katanya betul karena ada saksi gitu ya. Dibegal ini nggak tahu dibegal di mana gitu. Kok bisa sampai begal? Jadi HP-nya sudah tidak ada, pindah ke pemilikannya, pasti begal gitu. Terus ya akhirnya dia pembelajaran nunggu ayahnya pulang sore atau malam. Makanya kadang saya tengah malam jam 10 sampai jam 12 twing gitu ya, notifikasi email SMA. Oh ini Arya baru absen tuh, Arya ngisi presensi tengah malam gitu. Ternyata kronologinya seperti itu. Oke, Panji sudah masuk lagi kah? Saya kehilangan Panji. Masih ada Naflah, Nisa, Intan, Nid. Videonya di on kan sayang? Videonya di on kan? Kalau yang bernama label Arif kan saya nggak mungkin videonya di on kan? Nah, oke. Udah ya. Sebelum recalling kita selesaikan dulu ini. Panji nggak ikut jadinya, nggak apa-apa dah. Jadi terakhir kelompok terakhir dari tadi yang partikularisme ini dalam masyarakat ini. Jadi terdiri dari golongan menengah yang rata-rata
ingin memperjuangkan kepentingannya dan berusaha merebut kedudukan yang lebih tinggi di masyarakat. Disebut newcomer, pendatang baru, tapi istilahnya ya ekstrim tuh. Itu kaitannya dengan partikularisme. Jadi ada tiga jenis dari kelompok masyarakat yang ada di partikularisme tadi. Diingat ya, kaitannya partikularisme dengan permasalahan sosial itu apa. Kalau adanya partikularisme itu akan menjadi apa sih gitu. Justru dihilangkan apa harus ada. Oke, slide selanjutnya ini tentang, nah sudah selesai. Ya ini sebelum saya tutup, ya intinya gini ya teman-teman, kita ini diberikan cobaan, diberikan ujian, mau penyakit, mau masalah di diri kita, masalah dengan teman-teman, pada akhirnya akan kembali ke sini. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Kalau Panji ada, saya suruh baca bahasa Inggrisnya. Surely with every difficulty there is relief. Jadi akan ada kemudahan. Insya Allah kalau ini kan kehendak Allah ya, adanya pandemi, adanya penyakit, Allah pasti sudah mempersiapkan obat. Meskipun kita tidak tahu kapan endingnya, kapan berakhirnya. Kalau manusia hanya memprediksi, tapi Allah yang menentukan. WHO memprediksikan pandemi ini belum berakhir sampai 2 tahun ke depan. Berarti siap-siap teman-teman yang masih sekolah online gitu ya, seperti ini ditahan-tahanin selama 2 tahun, berarti teman-teman sampai lulus tuh. Itu kan apa istilahnya, hanya apa ya, dugaan, prediksi WHO. Tapi yang memegang kendali kehidupan ini adalah Allah. Kita lagi ada dalam kesulitan, mau kesulitan yang kecil, yang besar seperti COVID-19 ini, insya Allah akan diberikan kemudahan. Itu kan janji Allah. Yakinkan itu ya teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya, bagi yang sudah join. Ya, ekspektasi saya semuanya ikut gitu. Saya sudah ikhtiar menghubungi teman-teman semua, kayak Rafli. Mungkin ya ada kendala, jadi saya tetap harus positive thinking. Kalau kita negative thinking sama orang, ya itu jadi akhirnya psikologisnya kita akan sedikit ceklek gitu ya. Jadi akhirnya kepikiran, terus depresi, mikirin Rafli, kemana sih Rafli ya Kak. Jadi positive thinking aja, mungkin dia lagi nggak enak badan, atau mungkin dia lagi kendala kuota, saya macam-macam. Kayak Arya, kemarin saya ya mikir ngapain gitu ya, Arya nggak pernah ikut Google Meet, ternyata ada permasalahan. Oke, itu di endingnya pembelajaran sosiologi ini teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat besar bagi wawasan kita, khususnya teman-teman. Itu yang saya berikan bisa bermanfaat, bisa barokah gitu ya, melihat kondisi lingkungan sekitar gitu. Itu agak sedikit peka karena teman-teman anak IPS dulu saya sampaikan sering-sering menganalisis, bukan mencari kesalahan, tapi tadi ada indikator yang bisa dipakai dalam penganalisisan sosiologi. Itu kita jadi peka, jadi kita simpati, empatinya ke orang itu terasah gitu. Itu ya harapannya dari saya. Untuk recallingnya tidak saya satu-satu panggil, tadi saya sampaikan ini akan ada kuisis. Di sini juga saya sebelum nanti kuisis saya ucapkan terima kasih kepada manajemen SMA IT Anur yang sudah memberikan kesempatan kepada saya sebagai mapel IPS, saya ambil sosiologi gitu. Lalu kepada Yayasan SIT Anur yang sudah juga memfasilitasi adanya webinar, suatu perbedaan hal yang menarik gitu pada saat pembelajaran online di Zoom seperti ini gitu. Jadi lebih menarik sebenarnya kalau saya. Biasanya kan PowerPoint-nya adanya di bagian mana, sekarang besar banget gitu ya, terlihat banget tuh ya. Terus pada teknisinya di sini teman-teman, ini Pak Arif itu teknisi Yayasan SIT Anur nih.
biar teman-teman kenal, namanya Pak Arif. Itu terima kasih banget dari pagi loh, dari Pak Kus, Bu Neneng sampai saya gitu standby di sini. Keren tiap hari itu. Ya, saya ucapkan terima kasih. Galang ucapkan terima kasih. Pokoknya teman-teman hebat, SIT Anur hebat. Maju untuk SMA IT Anur juga ya. Yang jelas kita diberikan kesehatan semua. Siswa-siswanya, guru-gurunya, manajemennya, termasuk ya karyawan, teknisi, OB. Saya sampai ngomong banyak panjang lebar ya. Siap-siap untuk kuisis ya. Siapkan browsernya. Teman-teman browser atau di HP boleh di laptop. Kalau teman-teman Zoom-nya di laptop, berarti teman-teman pakainya HP atau disingkirkan dulu Zoom-nya, di-minimize bisa. Kalau ini kan nggak kayak apa namanya, kayak menti.com kan. Kalau menti kan nggak bisa. Kalau kuisis, teman-teman bisa sekalian Zoom, bisa sekalian berkuisis. Di-minimize Zoom-nya, terus keluarkan browser, icon browsernya. Lalu ketik di browser joinmyquiz.com. Panji masih belum masuk ya. Oke, silakan, sudah ada kodenya, join code di sini. Teman-teman tinggal diketik. Belum ada yang masuk? Oke, saya tunggu, silakan. Sudah di-enter belum? Nis? Sudah masuk? Ini masih nunggu ya, waiting for participant to join. Berarti teman-teman belum selesai. Selesai input kode. Setelah kode di input baru bisa join. Ya, nggak apa-apa sambil santai aja. Ya, sip. Kaila, Nisa. Udah ada Nisa, Kaila, Intan, Nafla. Galang udah masuk. Faris, where are you? Faris bisa, Faris paham. Faris nggak ikut nggak apa-apa. Kalau masih bingung. Sudah ya? Sudah semua? Tasya mana Tasya? Udah ya Pak ya? Tasya nggak masuk? Oh, Nida. Nisha sudah. Kaila sudah. Nida, Intan, Nafla. Nida udah Bu. Oh, Nida di atas tuh. Udah. Tasya keluar ya Tasya? Jadi kan enak sama Tasya ya. Sudah ya? Faris nggak bisa kayaknya Pak, nggak apa-apa. Oke, sip ya, sudah ya. Jadi yang ikut 1, 2, 3, 4, 5, 6. What's going on? Ini ada klip-klip. Nah, nggak apa-apa. Oke, Pak Arif bisa langsung di start. Jadi ada 6. Tetap ya, yang tertinggi di 2 peringkat itu yang dapat reward dari saya. Semuanya dapat reward, terima kasih, kalian hebat gitu ya. Oke, sip, mulai. 1, 2, 3, ada 5 pertanyaan. Iya, Nafla di pertama. Biasanya bisa langsung ke ini juga, ke apa? Bisa tersalib. Udah di sini. Oke, di pertama siapa sih Nafla? Oh, Kaila.
Ya. Ya, Nafla. Ya, sip. Galang? Gak apa-apa, Galang. Meramaikan. Sip. Sudah ya? Nisa udah selesai ya? Nisa sama Nafla udah selesai pertanyaannya. Ada 5 soal. Galang, gak apa-apa, ditunggu nak. Ya. Udah ngantuk, saya memaklumi ya, Galang ngantuk. Jadi kurang konsentrasi. Jadi oke Galang. Ya, Galang berapa soal lagi? 2 soal kayaknya ya. Nid? Yap. Kalau yang 3 ini sudah ya, Nisa, Nafla, Intan. Ya, Galang sudah selesai. Nida, tolong selesaikan. Selesaikan dulu. Ya, thank you. Jadi, oke, ranking pertama ada di Alivia Nisa dengan poinnya 4.800. Jadi bisa lihat ya. Pertama Nisa, ye. Kedua Nafla, Intan, selamat. Tapi yang dapat 2 orang ya. Oke, thank you teman-teman. Nanti untuk hasilnya, questionnya dan responnya bisa diklik question Pak. Yang bagian question. Ya, sampingnya overview. Bisa nggak hasilnya? Di situ kan ada pertanyaan, bagaimana perasaan teman-teman setelah pembelajaran ini? Ya, question 1, oke semua ya, 83%. Jadi, bagaimana perasaan teman-teman dalam mengikuti pembelajaran webinar hari ini? Itu ada di situ. Penilaiannya saya on-off-kan. Jadi penilaian ada di 4 sebenarnya. One incorrect itu karena yang soal 1 adalah tentang feeling. Saya nggak bisa memberikan penilaian di spesifik question seperti itu. Kan saya menghargai. Jadi bukan berarti teman-teman memiliki jawaban yang salah gitu. Nanti saya cek lagi ya perasaannya. Oke, sebelum closing betul-betul. Di sini ada yang mau menyampaikan sesuatu? 1 kata seperti biasa tapi diwakili. Nisa aja karena pemenang pertama. Bagaimana menurut Nisa pembelajaran hari ini, khususnya di sosiologi untuk webinar? Nis, silakan. Hai, suaranya kecil, ya? Gimana Nis? Ya? Seru, oke, thank you. Seru ya Nis, tapi agak ngantuk ya, nggak apa-apa. Banyak temennya ya kalau ngantuk mah, gurunya aja mungkin ngantuk. Loh, Pak Arifnya aja sebenarnya udah ngantuk-ngantuk. Ada Bu Neneng di sini di belakang saya, ada di behind the screen-nya gitu ya. Pokoknya seru, saya juga merasakan keseruan gitu. Biasanya kan duduk doang gitu ya, kita ngeliatinnya deket banget, close banget ke laptop gitu, atau ke HP teman-teman. Tapi lebih seru lagi kalau ketemu langsung. Kan kita udah janjian makan makan. Yang masak siapa? Intan. Guru-guru tinggal makan maksudnya ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Semoga sehat semua. Semangat. Mau Zoom-nya pagi, siang gitu ya. Tetap semangat. Untuk kedepannya juga. Untuk pembelajaran sosiologi ke depan, karena tadi kita belajar tentang faktor, ke depan kita selesaikan di upaya-upaya untuk permasalahan sosial, TSKD, PTS tuh, resep-resepnya. Dulu liar gitu, jangan liar ya. Tadi kaitannya ada faktor yang menyebabkan akan ada permasalahan sosial. Kalau teman-teman udah mulai liar, mulai tertekan, nah itu. Jadi saya juga harus hati-hati step by step nih memberikan tugas seperti itu.
Oke ya, thanks a lot for all of you, teman-teman hebat, sahabat sosiologi. Jadi ada new term for you, sahabat sosiologi. Pas geografi, sahabat geografi. Pas ekonomi, sahabat ekonomi. Oke ya, terima kasih. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan, ada kesalahan di saya. Kembali lagi, saya manusiawi. Thank you, see you, goodbye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Galang, terima kasih Lisa, Nafla, Intan, terima kasih, Kaila, terima kasih, Faris, Nida, terima kasih ya. Oke, see you, boleh left hand. Oke, untuk pemenangnya tunggu japri dari saya. Oke. Dah. Haus juga Bu ngomong. I'm going under and this time I feel there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, just somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numb through the pain. For now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under, and this time I feel there's no one to turn to. This all or nothing way of loving got me sleeping without you. I need somebody to know, somebody to heal, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never